semuanya, Hao, kembali lagi di Easy Chinese Indonesia. Bersama aku Yesi. Di video kali ini aku mau ceritain culture shock yang aku alami saat kuliah di China, tepatnya di Suzhou Daxue saat tahun 2018. Nah, langsung aja, 我们开始吧。Nah, jadi di China itu saat melakukan pembayaran itu hampir 80-90% itu menggunakan pembayaran cashless. Contohnya di area kampus itu setiap mahasiswa punya 学生卡itu kartu mahasiswa. Jadi kartu mahasiswa ini bisa kita gunakan untuk membeli makanan di kantin dan juga membeli barang di supermarket di dalam area kampus. Jadi kita tinggal top up aja di 学生卡-nya, kemudian saat kita mau beli makanan atau beli barang di supermarket, kita tinggal tap aja. Jadi nggak pakai uang tunai. Nah, kemudian kalau untuk area di luar kampus, itu pembayaran cashless-nya ada dua pilihan. Yang pertama adalah 支付宝atau Alipay. Yang kedua itu 微信支付atau WeChat Pay. Nah, kedua pembayaran cashless ini biasanya langsung connect dengan rekening bank kita. Jadi udah nggak perlu top up, dan kalau mau melakukan pembayaran tinggal scan QR aja. Nah, kenapa aku menyebutkan pembayaran cashless ini sebagai culture shock yang aku alamin? Karena aku ke China-nya itu kan waktu tahun 2018. Nah, di tahun 2018 di Indonesia itu pembayaran cashless itu kan masih tidak terlalu umum ya. Palingan yang sering kita temui itu pembayaran menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Sedangkan di China di tahun 2018 itu pembayaran cashless-nya itu benar-benar udah sangat umum. Jadi nggak hanya di supermarket, restoran, atau di mall, sampai ke pedagang-pedagang kecil, di pasar tradisional itu semua menggunakan pembayaran Alipay ataupun WeChat Pay. Bahkan aku pernah ya ke museum, terus ada nenek-nenek yang jualan kayak kerajinan tangan, kayak bunga-bunga yang dirangkai. Itu pun dia mempunyai QR code untuk pembayaran WeChat Pay dan juga Alipay. Nah, jadi termasuk juga saat kita makan bareng teman, itu udah nggak ada alasan, nggak ada uang kecil ya. Jadi kita tinggal scan aja uangnya menggunakan Alipay atau WeChat Pay ke teman kita. Nah, kalau kalian makan di restoran fast food kayak Kentucky,麦当劳, dan lain-lain, itu kalian nggak bakal nemuin menu nasi putih. Karena di China itu mereka menggunakan kentang sebagai karbohidratnya. Nah, karena aku orang Indonesia banget ya yang nggak bisa tanpa nasi putih, dan juga ngerasa sayang banget ya itu ayam goreng kita makan tanpa nasi. Nah, aku bahkan pernah beli nasi putih di kantin, terus kita bawa ke restoran fast food, kemudian kita pesen ayam goreng dan kita makan ayam goreng di situ menggunakan nasi yang dibeli dari kantin. Dan juga di China itu nggak ada saus sambal ya, jadi di sana hanya ada saus tomat sama satu lagi itu kayak sweet chili sauce. Jadi saus yang manis-manis gitu. Jadi biarpun ada kata chilinya, tapi dia tuh nggak pedas dominan, lebih dominan ke rasa manisnya. Jadi kalau menurut aku sih nggak enak ya, karena beda banget dengan saus sambal di Indonesia yang dominan ke rasa pedasnya. Nah, selain nggak ada saus sambal, di China juga nggak ada kecap manis. Nah, aku pernah juga tanya ke teman kuliah aku, mereka bahkan nggak tahu ada produk yang namanya kecap manis. Dan kalaupun ada ya, mungkin bisa cari di supermarket yang menjual produk-produk internasional. Cuma biasa harganya itu lumayan mahal ya. Jadi kalau kalian pecinta kecap manis dan kalau mau ke China, lebih baik kalian bawa dari Indonesia aja. Selanjutnya di China juga nggak ada bumbu masak kayak kunyit dan juga bawang merah. Jadi bawang merah di sana itu kayak bawang bombay yang gede yang warnanya ungu. Dia nggak ada bawang merah kecil yang kayak di Indonesia. Jadi kalau masak tuh pasti berasa ada yang kurang karena nggak ada bawang merah kecil kayak yang di Indonesia. Di Indonesia, kendaraan yang paling sering kita gunakan biasanya ada motor ataupun mobil. Nah, kalau aku pribadi lebih sering menggunakan motor. Tapi kalau di China itu kendaraan yang umum digunakan yaitu bus atau MRT dan juga kaki kita.
Nah, di Suzhou Daxue di kampus aku itu terbagi menjadi beberapa area ya. Jadi kebetulan dormitory aku sama gedung untuk kuliah itu di area yang berbeda. Jadi kalau mau kuliah biasanya itu pagi-pagi aku mesti jalan kaki dari dormitory ke halte sekitar 1 km atau sekitar 10 menitan. Kemudian aku mesti naik bus ke gedung ke area gedung kuliah itu sekitar setengah jam karena dia stopnya di 8 halte. Kemudian kalau kita ingin pergi ke area yang agak jauh, misalnya ke area wisata atau tempat jalan-jalan gitu, selain naik bus, kita juga bisa naik Ditie atau MRT. Cuma tetap ya kita mesti jalan kaki karena nggak semua tempat tujuan kita depannya itu langsung halte bis atau stasiun Ditie. Jadi tetap kita perginya ke stasiun atau halte terdekat, kemudian kita mesti jalan kaki ke tempat tujuan kita. Jadi sehari itu kalau di China minimal kita pasti jalan kaki 10.000 langkah. Kalau kita pergi jalan-jalan itu biasa bisa sampai 20.000 langkah. Jadi pas di China itu berasa kayak sehat banget ya, karena setiap hari itu langkah kakinya itu banyak banget. Dan juga waktu itu kita suka kayak lomba sama teman, kayak di WeChat itu dia ada penghitung langkah kaki ya. Jadi kita suka ngebanding-bandingin siapa yang langkah kakinya paling banyak. Nah, selain bus dan MRT sebenarnya ada juga kendaraan kayak sepeda dan juga tiantongce atau motor listrik. Jadi di kampus itu banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang pakai sepeda ataupun tiantongce untuk ke area-area yang deket ya. Cuma waktu itu aku nggak beli sepeda, nggak beli tiantongce juga karena mikirnya mau hemat. Nah, kalau di China itu orang yang udah tua kayak kakek nenek gitu, itu mereka tuh masih pada kuat-kuat, masih sehat dan juga masih lincah-lincah, dan sering banget mereka bepergian sendiri atau bepergian bareng temen-temennya yang sesama lansia. Nah, jadi pengalaman aku waktu lagi nunggu bis ya, jadi satu kali aku lagi di halte nungguin bis, dan waktu itu tuh lagi rame ya, jadi kayak dari anak muda dan juga banyak orang tuanya. Dan biasanya kan naik bus itu mesti, kalau lagi rame itu mesti kayak cepet-cepetan sampai dorong-dorongan gitu ya sama orang biar kita bisa naik ke bis itu. Karena kalau mau nunggu bis yang selanjutnya itu lumayan lama. Nah, pas itu kan banyak orang tua ya. Kalau kita mikirnya orang-orang tua itu kan kayak kaum yang lemah yang mesti diprioritaskan gitu. Tapi waktu itu pas busnya udah sampai, itu yang bikin aku kaget adalah itu kakek-kakek, nenek-nenek, mereka yang rebutan buat naik, mereka yang dorong-dorongan. Jadi kayak mereka masih kuat banget, masih lincah banget. Kemudian waktu musim gugur itu aku pernah juga ke tempat wisata ya. Dan ternyata nyampe sana itu banyak banget kakek-kakek, nenek-nenek yang juga pergi ke tempat itu. Bahkan mereka itu rata-rata ngebawa kamera yang gede-gede, yang mahal-mahal. Sedangkan kita anak muda cuma foto-foto pakai HP. Nah, yang terakhir, kalau di Indonesia itu biasanya di toilet umum pasti ada jet spray-nya ya. Atau minimal ada ember yang ada isi airnya, terus ada juga gayungnya. Jadi saat kita selesai buang air, kita bisa membersihkan menggunakan air tersebut. Tapi kalau di China, kalian jangan berharap bisa menemukan jet spray di toilet umum. Apalagi ember dan gayung itu sama sekali nggak ada. Jadi di sana itu habis buang air, bersihnya cuma pakai tisu. Nah, karena di China itu toilet umumnya sama sekali nggak ada jet spray, nggak ada air untuk ngebersihin. Jadi selama aku di China, itu kalau kemana-mana, aku sama sekali nggak pernah BAB. Karena aku orang Indonesia banget ya, aku membutuhkan air untuk membersihkan setelah BAB. Jadi aku lebih baik nggak usah BAB deh kalau nggak ada airnya. Oke teman-teman, itu dia beberapa culture shock yang aku alamin saat aku kuliah di China di tahun 2018. Jadi semua itu hanya pengalaman pribadi aku saja ya selama tinggal di China, terutama di kota Suzhou. Nah, kalau ada teman-teman yang pernah tinggal di China tapi di kota yang berbeda dan mempunyai pengalaman yang berbeda, komen di bawah ya. Oke teman-teman, sampai di sini aja video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye!